Shalom jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Sang Pemelihara jiwa kita. Amin. Kita baca bersama 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya setiap hidup kita, di setiap musim hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Angkat suaramu memujikan. Aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajahmu, sumber kekuatanku. Kau
suaramu, pujikan. Oh datanglah kerajaanmu, senam hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau bertambah dan ku berkurang. Dunia melihat kau tenang. Oh hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang hidupku menyatakan hanya kau. Serukan one more time. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-22. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, apa yang terjadi setelah kematian bagi mereka yang tidak dipersatukan dengan Kristus melalui iman? Pada hari penghakiman, mereka akan menerima hukuman yang mengerikan namun adil yang dijatuhkan kepada mereka. Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah yang baik dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil dan memilukan selama-lamanya. Kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18 dan juga ayat yang ke-36. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalam. Silakan duduk. Saudara, kalau ditanyakan lebih suka membicarakan tentang surga atau neraka, saya percaya kebanyakan dari kita tentu lebih suka untuk membicarakan tentang surga daripada neraka. Karena surga menggambarkan sesuatu yang baik, surga menggambarkan sesuatu yang indah, dan tentunya kita semua mengharapkan dan menantikan surga. Dan juga surga itu menggambarkan akan natur Allah kita yang adalah kasih. Sebaliknya ketika membicarakan tentang neraka, kebanyakan dari kita mungkin merasa nggak nyaman hati kita. Karena neraka identik dengan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, dan tidak sesuai dengan natur Allah kita yang adalah kasih. Namun sesungguhnya adanya realita akan neraka menolong kita untuk dapat memahami akan dua hal ini. Yang pertama, adanya realita akan neraka menolong kita untuk memahami akan betapa seriusnya dosa dan akibat dari dosa, yaitu kematian kekal, keterpisahan kita dari Allah selamanya. Dan yang kedua, adanya realita akan neraka menolong kita untuk dapat memahami akan betapa besar kasih Allah bagi kita. Tanpa realita akan neraka, kita tidak akan bisa memahami akan betapa mahalnya harga yang harus Yesus bayar untuk menebus kita atas dosa-dosa kita. Bukankah neraka itu yang seharusnya menjadi bagian kita? Kita adalah orang-orang yang dikatakan memberontak kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang cenderung untuk melawan Allah dan melakukan dosa. Dan bahkan kita dikatakan adalah musuh Allah. Namun di atas salib itu, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Di atas salib itu, Yesus telah mengalami terlebih dahulu neraka itu. Yesus mengalami kesakitan, Yesus mengalami kesengsaraan, penganiayaan, bahkan yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah Yesus mengalami keterpisahan dari Allah Bapa.
Sehingga di atas salib itu Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus rela menjalani segala penderitaan dan juga kehancuran yang seharusnya kita terima akibat dosa-dosa kita. Sehingga jikalau kita tidak percaya dengan realita akan neraka, maka kita tidak akan dapat memahami akan betapa Yesus telah begitu menderita bagi kita. Dan kita tidak akan pernah tahu akan betapa Yesus begitu mengasihi setiap kita. Jadi pertanyaan sesungguhnya bukanlah mengapa Allah Bapa yang baik, Allah yang begitu baik itu mau mengizinkan adanya neraka. Tapi pertanyaannya sesungguhnya yang harus kita renungkan adalah mengapa Allah Bapa mau memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya untuk mati bagi kita. Dan mengapa Yesus mau mengalami neraka itu bagi kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena mungkin di dalam menjalani keseharian kita terkadang menganggap murah pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Dengan tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Dipersilakan. Kami mengucap syukur ya Allah. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu agung, yang begitu mulia ya Tuhan. Yang telah menebus kami ya Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau Allah Bapa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan diri-Mu, Engkau mati di atas kayu salib bagi kami ya Tuhan, orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Ampuni kami, kalau seringkali di dalam kami menjalani keseharian kami, ketika kami menjalani aktivitas kami, ataupun entah kami di dalam pergumulan ya Tuhan, kami menganggap murah arti pengorbanan-Mu bagi kami dengan tetap hidup di dalam dosa-dosa kami. Bahkan kami mungkin ragu akan kasih-Mu ketika kami mengalami pergumulan hidup ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk kami terus diproses untuk semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyelesaikan semuanya dengan selesai di atas kayu salib. Kami tidak lagi menghadapi kematian kekal, tapi kami memiliki pengharapan di dalam itu. Mari jemaat pujikan. Ku suka suara Yesus pada salib di Kalvari, karyanya telah sempurna. Ku berharap kepadanya, meski ku surya telah suram, perang pun tampak kalah. Kristus menang atas dosa, semua telah tuntas di salibnya. Amin. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kita bahwa kutuk telah dipatahkan. Amin. Kutuk telah dipatahkannya, Yesus yang menebusku. Genap rahmat-Nya yang ku terima, anugerah-Nya menyambutku. Hampiri tahta Bapa-Ku, Yesus kebenaranku, dan ku tinggalkan bebanku. Semua telah tuntas di salibnya. Oh, Kau telah tuntaskan Tuhan. We thank you Lord. Mari jemaat kita pujikan. Dahulu ajal seteru, dahulu ajal seteru, takut mencekam selalu, tapi Dia mati bagiku dan bangkit agar ku bebas. Sekali lagi kita mau pujikan. Dahulu ajal seteru, dengan penuh imanmu katakan. Dahulu ajal
sumpah Kristusku. Amin. Bersuka karena menangnya, semua telah tuntas di sana. Katakan semua telah tuntas. Semua telah tuntas di sana. Sekali lagi katakan, semua telah tuntas di salibnya. Dengan salah-salah bagi Tuhan kita. Amin. Oh, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menuntaskan semuanya di atas kayu salib Tuhan. Kau berkata sudah selesai. Kini hidup kami tidak lagi di dalam ketakutan Tuhan, tapi kami bersuka atas pengharapan dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. We thank you Lord. We thank you Lord. Mari jemaat kita bersyukur untuk anugerahnya yang menopang setiap hidup kita. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar gelapku. Tuhanlah keselamatanku. Ya Tuhan, tiada takut di kegelapan, tiada takut di kegelapan. Dia kuatkanku untuk melawan. Kan ku pandang surya fajarmu. Tuhanlah keselamatan. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang. Katakan amin. Tuhanlah keselamatan. Yes Lord. Harapan kita ada di dalam Tuhan kita. Amin saudara. Harapanku dalam Tuhan. Setiap janjinya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu. Tuhanlah keselamatan. Di dalam setiap musim hidup kita, Dia bersama dengan kita. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, yes Lord, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Pujikan. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Jemaat, angkat suaramu. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkan. Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan. Dia bangkitkan gelapku pula. Katakan, Tuhanlah keselamatanku. Siapa
Saat kita mau pujikan segala kemuliaan bagi Dia, katakan, Glory be to God the Father. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is my salvation. Come on, let's sing it one more time. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. Come on. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, who in love my death is paid. Come on, and the victory won. The Lord is my salvation. Sekali lagi pujikan. Who is like the Lord our God, strong to save, who in love my death is paid, and the victory won. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Kami bersyukur Tuhan, Kau menjadi penyelamat kami Tuhan. Kau rela terpisah dengan Allah Bapa, supaya kami tidak terpisah Tuhan. Supaya kami bersatu dengan-Mu, hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan, yang melegakan bagi setiap kami Tuhan. Hidup kami aman Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau menjadi jalan pendamaian bagi kami, sehingga kami bisa memanggil Allah Bapa. Kami memiliki kedekatan dengan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur akan kabar baik Injil ini yang kami terima Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih untuk menyelamatkan kami. We really thank you Lord. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang disampaikan memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melawan kebohongan-kebohongan yang dunia perkatakan kepada kami Tuhan. Sehingga kami bisa berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi di dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia, khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk hidup yang Kau anugerahkan kepada kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyadari semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan.
Saat ini kami datang dengan membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar kiranya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hello Church, I'm Nia and this is Gibeon Weekly News. Tali sepatunya lepas. Ayo ke Summer Camp tanggal 2-4 Juli. Informasi lebih lanjut kunjungi Summer Camp Booth. Buruan daftar. Nah, bagi Anda yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai Summer Camp, Anda dapat mengunjungi Summer Camp Booth di basement bersebelahan dengan College Corner. Ngomong-ngomong soal College Corner nih, buat teman-teman yang berusia 18 sampai 23 tahun, yuk join bareng teman-teman collegers yang lain untuk hangout dan seru-seruan di College Corner lantai basement setelah ibadah ini. See you there! Buat kamu yang sudah mendaftar Summer Camp atau kamu teman-teman youth and college, info ini buat kamu. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni, kita akan mengadakan acara Mingle, Play, and Connect pada pukul 3 sore di gereja. Kegiatan ini bertujuan untuk saling kenal dan membangun keakraban satu sama lain. Daftar melalui link berikut. Donasi yang telah terkumpul adalah sebesar nominal yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan terima kasih atas donasi saudara sekalian. Bagi Anda yang masih ingin berkontribusi, Anda dapat memberi melalui nomor rekening Building Fund yang tertera di layar ini. Atau scan kris pada kartu Ways to Give di kursi Anda. Atau bisa juga melalui mesin EDC di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. Mari sama-sama kita doakan untuk kelancaran proses pembangunan ini agar makin banyak jiwa dapat datang beribadah kepada Tuhan dan mengalami perubahan hidup melalui Injil Yesus Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak realita tentang anak muda yang mengusik hati. Riset-riset menunjukkan bahwa generasi muda saat ini membutuhkan sosok yang menjadi teman. Sosok-sosok yang dapat membimbing mereka dalam pengenalan akan Kristus dan menemani mereka dalam perjalanan iman mereka saat mereka menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, dan keraguan iman. Jika Anda terpanggil untuk melayani generasi muda, khususnya menjadi kakak pembina di Gibeon Youth, Anda boleh mendoakan dengan sungguh-sungguh dan mengambil langkah iman. Segera daftarkan diri Anda dengan mengakses link berikut. Mungkin jika Anda merasa tidak mengerti apa yang harus dilakukan di dalam melayani teman-teman SMP dan SMA, kami pun akan memperlengkapi Anda dengan berbagai macam tools untuk membantu Anda di dalam mengembalakan teman-teman youth dengan baik. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Connect Booth. Have a good day and God bless you. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Luar biasa, amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, kami mengucapkan welcome. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi saya ingin mendorong para parents yang memiliki anak-anak di bangku SMP, SMA maupun yang kuliah ya saudara ya, untuk saudara ikut summer camp. Nanti di sana saudara bukan cuma hanya kita mendengarkan Injil, tetapi ada banyak outbound activity. Bagaimana mereka dapat mengaplikasikan Injil dalam setiap kegiatan-kegiatan outbound ya. Kita juga ada hal-hal yang menarik yang melatih karakter mereka. Jadi saya berharap teman-teman youth, college bisa ikut semua. Kalau saudara punya kendala tentang biaya pembayaran, jangan ragu-ragu untuk membicarakannya bersama dengan kami. Kami nggak mau kalau uang itu menjadi masalah untuk Anda join ini ya saudara ya. So kita sudah
subsidi 50%, tapi kalau itu pun masih terlalu tinggi, saudara, tell somebody, go to Connect Booth, nanti kita akan usahakan untuk mendapatkan sponsor buat saudara, oke? Nah, ini adalah khotbah berseri kita Credo Rasuli, dan kita ada di dalam minggu yang ke-8, dan kita akan bicara mengenai pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan teks kita hari ini adalah Yohanes 20 ayat 11 sampai 17. Kita akan membacanya bersama-sama. Saudara baca yang ganjil, saya akan bacakan yang genap, dan kita akan membacanya bergantian. Oke saudara ya, kita akan mulai bersama-sama. Yohanes 20 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, di dalam Credo Rasuli ada 2 topik besar, yaitu perjalanan Yesus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kemudian yang kedua adalah Yesus naik ke surga. Ini adalah bagian penting dari apa yang menjadi keyakinan iman Kristen di dalam Credo Rasuli. Nah, cerita di Injil Yohanes ini mengajarkan doktrin yang luar biasa, doktrin penting mengenai kebangkitan dan kenaikan Yesus. Saya akan hanya mengeksposisi 1 ayat saja di ayat 17. Yaitu ayatnya begini, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kenapa kok Yesus minta Maria untuk tidak memegang dirinya? Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Ya, kita akan mengeksposisi ayat ini saja. Nah, ayat ini menggabungkan 2 peristiwa penting, yaitu peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat ada sebuah doktrin yang merupakan rantai yang kuat yang membawa keselamatan bagi kita. Dan apa dampaknya dalam hidup kita? Jadi poin saya ada 3. Yang pertama, mengapa Yesus melarang Maria untuk menyentuh dirinya? Kemudian yang kedua, makna di balik kalimat Yesus selanjutnya. Ada 2, saudara-saudaraku, dan juga Yesus menyebut Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Kita akan melihat itu. Salah satunya juga merupakan keberatan non-Kristen, dibilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak benar. Buktinya di ayat itu Yesus memanggil Tuhan yang ada di surga Allahku. Jadi Yesus bukan Allah. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana itu sebenarnya penjelasannya, kok Yesus memanggil Allahku. Seperti juga di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita sudah sering bahas itu, tetapi kita akan membawa kepada doktrin yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga, dampaknya bagi hidup kita. Oke saudara ya, kita akan belajar 3 hal ini. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Mengapa Yesus melarang Maria untuk menyentuh dirinya? Nah saudara-saudara perlu ketahui bahwa di dalam hidup Yesus itu ada 2 tahapan kehidupan Yesus Kristus. Yang pertama adalah perendahan dirinya, atau bahasa Inggrisnya the humiliation of Christ. Jadi pribadi kedua Allah Tritunggal yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah bukan sebagai milik yang harus dipertahankan di Filipi 2. Dia turun ke dunia, dia mengenakan tubuh, mengosongkan dirinya, mengenakan daging, inkarnasi di Bethlehem, di kandang binatang. Kemudian terus perjalanan hidupnya, dia disalib, dikubur. Itu adalah tahapan dari the humiliation of Christ. Perendahan diri Yesus Kristus. Dia merendah untuk mencari saudara yang rendah. Dia yang mulia jadi hina
untuk supaya saudara dan saya yang hina dan berdosa dapat diselamatkan. Itu adalah tahap yang pertama. Tapi tidak berhenti di situ. Setelah dia mati, dia bangkit. Disinilah dia masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu pemuliaan dirinya. The exaltation of Christ. Pemuliaan Kristus dimulai saat dia bangkit dari kematian. Dari kebangkitan sampai kenaikan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengirimkan Roh Kudus, itu tahap kedua yang disebut exaltation of Christ. Dan saat Maria Magdalena ketemu dengan Yesus, itu adalah peristiwa pertemuan Yesus pertama di dalam state of exaltation. Itulah sebabnya tubuhnya ada, tapi tubuh kemuliaan, karena kehinaannya sudah berakhir, gitu saudara ya. Dan itulah sebabnya kalimat yang pertama adalah janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi atau naik ascend kepada Bapa. Nah, apa makna kalimat ini? Nah, ini berkenaan dengan sebuah doktrin yang penting mengenai karya Mesias. Tugas Mesias, karya Kristus. Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa meskipun karya salibnya sudah diselesaikan dengan sempurna, tapi tugasnya sebagai Mesias itu belum selesai. Kenapa? Karena dia belum dimuliakan. Dia belum kembali ke surga kepada Bapa. Jadi saya bisa bayangkan ya, pada waktu itu Maria Magdalena sedang mencari Yesus. Maria Magdalena penuh dengan kesedihan, dia duka hatinya, dia masuk ke kubur itu. Loh, mayatnya nggak ada. Mayatnya nggak ada dan dia berpikir mungkin ada seseorang yang mengambil mayat Yesus. Sampai kemudian dia bertemu dengan seorang bapak-bapak. Maria berpikir bahwa ini adalah penjaga taman dan penjaga kubur. Bahkan bapak-bapak ini tanya, apa yang kamu cari? Kenapa kamu sedih? Maria nggak bisa lihat itu Yesus. Mata hatinya tertutup, mata jasmaninya tertutup, karena mungkin dia sedang dirundung oleh duka dan kesedihan. Lah kemudian Maria tanya kepada bapak ini, Bapak, di mana engkau ambil mayat Yesus ini? Oh, kesedihan menutupi mata hati Maria. Sampai, oh ini kata-kata yang indah. Sampai Yesus bilang, Maria. Wow, ini kalimat yang menyentuh hati saya waktu saya merenungkan ini. Saya jadi teringat sama Yohanes 10, domba-dombaku mendengar suaraku. Maria, dia langsung kaget. Dia langsung kaget dan dia berbalik dan dia langsung memeluk Yesus. Saudara, dari sini mungkin saya mau memberikan pesan kepada kita semua. Mungkin dalam hari-hari ini, entah mungkin satu hari, saudara pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara kebingungan, mungkin saudara merasakan duka, kesedihan. Saudara mungkin merasa gugup, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi Gembala Agung kita mengenal nama saudara. Jadi apapun yang sedang saudara hadapi, apapun yang sedang saudara tangisi, apapun yang saudara sedang dukai, saya yakin Gembala Agung kita itu mengerti semua apa yang saudara rasakan. Itulah sebabnya kalau hari ini kita sedang belajar bahwa Gembala Agung Maria memanggil Maria, saya yakin Gembala Agung kita juga memanggil nama saudara, dimanapun saudara sedang berada. Dan kalau saudara perhatikan gini, dia langsung tahu, Maria langsung tahu ini suara Yesus. Dia berbalik, dia lihat Yesus, sukacita luar biasa. Kemudian dia memegang Yesus, dia memeluk Yesus. Tapi Yesus mengatakan, jangan memegang aku, sebab aku belum naik kepada Bapa. Mengapa kok tidak boleh? Mungkin banyak orang berpikir, oh ini kan karena ini laki-laki dan perempuan, tidak boleh pegang, gitu ya. Bukan itu, saudara. Kenapa kok tidak boleh pegang? Yesus memberikan satu jawabannya. Karena aku belum naik kepada Bapa. Nah, kenapa kalau belum naik kepada Bapa, kok tidak boleh dipegang? Yesus mau mengajarkan satu hal. Ini perhatikan, saudara. Bahwa kebangkitan itu bukan akhir. Bukan final celebration. Bukanlah akhir tugas Yesus. Kebangkitan itu justru permulaan dari exaltation of Jesus. Nanti Yesus akan naik ke surga dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. That's the fullness of exaltation of Jesus. Itu adalah kepenuhan dan penggenapan dari pemuliaan Yesus Kristus. Itulah akhir tugasnya sebagai Mesias. Nah, saudara perlu lihat ya di sini ya, bahwa saudara harus mengerti satu hubungan rantai yang kuat dan kokoh pekerjaan Mesias yang tidak bisa dipisahkan.
Saudara, kita diselamatkan bukan hanya oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus saja. Tetapi kita diselamatkan melalui beberapa hal ini. Ya, kita diselamatkan melalui apa? Yang pertama, inkarnasi Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Inkarnasi Yesus Kristus. Kemudian yang kedua apa? Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kenaikannya ke surga. Kemudian yang keempat, dia di surga ngapain? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian yang kelima, dia ngapain? Dia mengutus Roh Kudus turun. Jadi dari pertama sampai terakhir ini adalah suatu rantai tugas Mesias yang merupakan kunci dari keselamatan kita. Keselamatan hadir di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa ini semua, hanya satu hilang gitu aja, tidak ada keselamatan. Ini adalah kepastian yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Dan kita melihat bahwa Yesus di awal kebangkitannya memberikan satu prinsip doktrin yang penting berkenaan dengan pekerjaan Mesias. Bahwa pekerjaannya belum selesai sampai dia naik ke surga. Nah ini kalau saudara lihat ya, dalam perjanjian lama pekerjaan imam besar itu mempersembahkan korban. Adalah bayangan dari tugas pekerjaan Mesias. Ada satu domba yang tidak bercacat dan bercela, kemudian domba itu disembelih, darahnya tercurah, dan imam besar itu masuk ke ruang kudus, masuk ke ruang maha kudus untuk mengaplikasikan darah tersebut, diciprat-cipratkan. Nah saya tanya sama saudara, apakah mungkin ada pengampunan dosa tanpa darah itu diciprat-cipratkan? Nggak mungkin, nggak bisa. Apakah akan ada pengampunan dosa hanya dengan domba yang disembelih, darahnya tidak diaplikasikan? Tidak mungkin. Itulah sebabnya Yesus pun kalau dia mati di atas kayu salib, kalau dia tidak bangkit, maka tidak ada pengampunan dosa. Betul saudara? Makanya di 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus yang berkata, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah begitu juga begini, kalau Yesus tidak naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, maka itu juga tidak akan utuh keselamatannya. Karena waktu dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, dia sedang mengaplikasikan korbannya. Kalau tanpa itu tidak ada keselamatan sekali lagi. Jadi kalimat Yesus ini menyatakan doktrin yang kokoh mengenai rantai tugas Mesias yang tidak bisa diputuskan. Ya saudara ya, ini kokoh sekali. Karena pekerjaan Mesias itu tidak bisa tidak. Dan dia sudah menyelesaikannya. Nah kita masuk dalam poin yang kedua. Makna di balik kalimat Yesus selanjutnya yang berikutnya. Dikatakan begini. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi, ayo baca sama-sama yang di highlight. 1, 2, 3. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Nah saudara ini menarik. Karena begini. Ini satu-satunya catatan di Injil Yohanes. Di mana Yesus menyebut para muridnya sebagai saudara-saudaranya. Secara spesifik, saudara. Nah, Yesus memang pernah menyebut orang-orang secara umum itu adalah saudara-saudaranya di Markus 3 ayat 35. Dia berkata begini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dia adalah saudaraku. Dan dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tetapi ini dalam kaitan umum, saudara. Tetapi di dalam ayat di Yohanes ini tidak seperti itu. Yesus secara spesifik menyebut murid-muridnya sekarang lagi bukan lagi murid-muridnya. Tetapi saudaraku. Perhatikan. Setelah itu dia terus menyebut murid-muridnya saudara-saudaranya. Di ayat yang lain ada di Matius 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada apa saudara? Saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, ini saudara, ini menarik sekali. Karena begini, status murid-murid berubah sangat radikal. Mereka dulu murid-murid, hanya murid-murid Yesus. Tetapi mereka menjadi bagian, tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan Yesus menyebut mereka saudara-saudaraku. Ini menyatakan doktrin adopsi yang dimulai setelah kebangkitan. Saudara, setelah kebangkitan posisi murid-murid Yesus berubah secara radikal. Mereka bukan lagi hanya murid-murid, tetapi mereka menjadi anggota keluarga Allah. Inilah doktrin adopsi. Dan kapan itu terjadi? Setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ini tidak terjadi sebelumnya.
ketika Yesus mati bagi kita dan dia bangkit. Kebangkitannya itu adalah bukti bahwa Allah menerima korban Sang Mesias. Allah menerima korban pengantara itu. Allah menerima korban Sang Imam Besar. Maka barulah Yesus mengatakan kepada para murid, engkaulah saudara-saudaraku. Sekali lagi, karena kematian Yesus Kristus, kebangkitannya, dan kebangkitan itu adalah bukti bahwa Bapa di surga itu menerima seluruh korban Yesus Kristus. Maka hanya baru dari titik itulah doktrin prinsip adopsi diterapkan. Dari titik itulah baru Yesus mengatakan saudara-saudaraku. Saudara sekarang ada di dalam anggota keluarga Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karya salib Kristus, kematian dan kebangkitannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara adalah anak-anak Allah. Katakan sama-sama, saya anak Allah. Amin. Kalau saudara percaya Yesus Kristus, saudara adalah anak Allah. Maka saudara adalah saudara-saudaranya Yesus. Makanya dibilang Yesus adalah yang sulung, ya, yang sulung, dan kita adalah saudara-saudaranya. John Flavel bilang begini, dia seorang tokoh reform yang berkata, orang-orang yang menerima pesan ini adalah saudara-saudaraku. Demikianlah Yesus memanggil para murid. Panggilan gelar yang manis, penuh dengan kasih. Kalimat itu adalah sebutan yang mengandung status penerimaan, status pengakuan, penuh dengan kasih. Bahwa meskipun kita orang berdosa, meskipun saudara dan saya gagal dalam kesetiaan, meskipun saudara dan saya jahat dan bobrok, tetapi karena karya Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saudara perhatikan di sini ada yang menarik lagi. Bukan hanya Yesus berkata saudara-saudaraku. Dia juga mengatakan sesuatu yang menarik. Dia juga berkata begini. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang, baca yang di highlight 1, 2, 3. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini adalah kalimat yang menyatakan juga doktrin adopsi. Katakan sama-sama doktrin adopsi. Katakan sama-sama, saya diadopsi melalui karya Kristus, ya. Jadi ini doktrin adopsi. Nah, tetapi saya nggak pernah mendapatkan perenungan ini sampai saya menyiapkan firman ini. Jadi Yesus mengatakan Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, saya mau tanya, saudara. Bapakku dan Bapamu, Bapaknya sama nggak, saudara? Sama. Allahku dan Allahmu, Allahnya sama nggak? Sama. Tapi anehnya, kenapa kok Yesus gak mengatakan begini? Aku akan pergi kepada Bapak kita dan Allah kita. Kenapa kok dia bilang Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu? Karena begini, saudara. Di bawah itu saya tulis, di sini ada sesuatu sebutan yang sama, namun di dalamnya ada sesuatu makna yang berbeda. Ada sesuatu yang sama karena menyebutnya sama-sama Bapa atau menyebutnya sama-sama Allah, tetapi Yesus tidak mau pakai Bapak kita atau Allah kita. Tetapi dia katakan Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Maka sekali lagi ini mau bicara tentang sebutan yang sama, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang berbeda. Nah, di sini banyak orang non-Kristen berkeberatan kalau Yesus disebut Tuhan. Mana buktinya? Yesus itu loh nyebut Tuhan di surga Allahku kok. Nah, dia manusia yang dituhankan, begitu saudara ya. Nah, kenapa kok Yesus menyebut Allah Bapa di surga adalah Allahku? Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Bapakku sama Allahku ya. Saya akan mulai dengan Allahku dulu, terus nanti Bapakku ya. Nah, panggilan Yesus tentang Allahku itu dapat dijelaskan dengan doktrin covenant of redemption. Ya, ini bahasa Indonesia adalah perjanjian penebusan. Katakan sama-sama, perjanjian penebusan. Bahasa Inggrisnya ya, biar keren sedikit ya saudara ya, bisa belajar bahasa Inggris ya. Apa saudara? Covenant of redemption. Nah, ini apa sih covenant of redemption? Saya tahu mungkin saudara, ini kok rumit. Enggak rumit. Saya akan berusaha untuk membuat saudara bisa mengerti dengan gampang ya. Ini adalah konsep teologis yang menggambarkan ada suatu kesepakatan atau persetujuan kekal di antara anggota Tritunggal. 3 pribadi, 1 hakikat. Siapa saja? Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menyelamatkan umat tebusannya, yaitu manusia, umat pilihannya melalui karya penebusan Yesus Kristus.
Jadi dari ketiga pribadi ini, satu hakikat Allah yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka membuat persetujuan. Dalam konsep ini, di setiap anggota Tritunggal memiliki peran khusus di dalam rencana keselamatan. Oke saudara ya. Nah, Covenant of Redemption. Katakan sama-sama, Covenant of Redemption. Bahasa Indonesianya adalah apa? Perjanjian penebusan ya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Apa saja tugasnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang pertama, Bapa. Bapa itu merancangkan. Bapa merancangkan rencana keselamatan, rencana penebusan. Dia memilih dan mengutus Sang Anak untuk menebus umat pilihannya. Dan memberikan umat tebusan itu kepada Sang Anak. Sebagai pemberian, mempelai. Di dalam perjamuan kawin anak domba di kitab Wahyu. Umatnya adalah gerejanya sang mempelai wanita. Kristus adalah mempelai pria. Nah kalau saudara perhatikan di Yohanes 17 ayat 4-5. Ini menggambarkan covenant of redemption itu tadi. Doa Yesus di hadapan murid-muridnya. Salah satunya dia berkata begini. Ini menunjukkan peran Bapa dan peran anak. Yohanes 17 ayat 4-5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Bagaimana Yesus mempermuliakan Allah Bapa di bumi? Dengan, ayo baca sama-sama. Dengan, 1, 2, 3. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa. Baca sama-sama. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti sebelum penciptaan, Yesus sudah bersama dengan Bapa dan memiliki kemuliaan yang dimilikinya sendiri sebelum ada penciptaan. Luar biasa, saudara. Jadi ini terjadi covenant of redemption. Setelah penciptaan, apakah Allah Tritunggal tahu akan ada kejatuhan? Tahu. Apakah mereka sudah memikirkan rencana penebusan? Yes, sudah. Di sini kita melihat bahwa tugas Sang Anak menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya untuk dilakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa permuliakanlah aku sampai misiku selesai. Nah misinya Sang Anak apa? Kalau tadi Bapa merencanakan, memilih dan mengutus, dan memberikan kemuliaan kalau misinya anaknya selesai. Nah Sang Anak setuju melaksanakan perjanjian itu. Menerima tugas untuk berinkarnasi. Untuk menebus umat pilihan Allah melalui karya salibnya. Dan duduk di sebelah kanan Bapa, menerima kemuliaan dan berkuasa atas seluruh ciptaan setelah misinya selesai. Jadi dalam melakukan perjanjian ini Yesus menerima tugas untuk menebus umat pilihan Allah dengan darahnya sendiri melalui karya salibnya. Dan dia menerima kemuliaan serta menjadi raja di atas segala raja atas seluruh ciptaan setelah misinya selesai. Dan saudara tahu setelah dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, dia mengirimkan Roh Kudus pribadi ketiga. Apa yang Roh Kudus lakukan? Roh Kudus berperan di dalam menerapkan penebusan Kristus kepada jiwa-jiwa yang dipilih oleh Bapa untuk memanggil jiwa-jiwa itu. Jadi kalau saudara hari ini ada di tempat ini, itu pekerjaan Roh Kudus yang memanggil saudara. Kalau saudara bisa beriman, Roh Kudus dikatakan apa? Membangkitkan iman saudara. Sehingga di 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus Kristus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga menguduskan saudara. Sehingga saudara dikasih hati yang baru. Saudara gak nyaman dengan dosa. Saudara kalau berdosa, jatuh dalam dosa, saudara merasa, aduh kok gak nyaman ya, aku pengen bertobat tapi gengsiku tinggi. Tapi di situ jangan gengsi, jangan sombong, kamu bertobat. Ada peperangan di dalam. Kok bisa ada peperangan di dalam? Itu karena Roh Kudus sedang menguduskan hati saudara. Dan Roh Kudus juga memelihara iman saudara. Sampai saudara nanti dipanggil Tuhan. Sampai kedatangannya yang kedua kali. Saudara akan tetap terus beriman. Dan tidak akan pernah terhilang. Yang setuju katakan amin. Itulah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berperan untuk menerapkan, mengaplikasikan penebusan Kristus kepada kita-kita yang merupakan umat pilihan Allah. Coba kita lihat di Yohanes 17 ayat 11. Ini juga doa Yesus ya. Baca sama-sama ya pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada.
Stop dulu. Siapa mereka? Saudara dan saya dan murid-murid Yesus. Mereka masih ada di dalam dunia. Saudara masih ada dalam dunia, ya. Banyak godaan, ya. Banyak penderitaan, pergumulan, ya. Tapi lihat. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Koma. Ayo baca sama-sama yang di huruf besar itu. 1, 2, 3. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan di sini. Kita dipelihara di dalam nama Bapa oleh kuasa Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Jadi siapa yang memelihara saudara? Bukan saudara sendiri yang terus beriman. Roh Kudus yang memelihara supaya hati saudara itu tetap kepada Yesus. Amin, saudara. Ini merupakan suatu rest, suatu kepastian, ketenangan. Jadi kalau hari ini saudara masih bisa beriman, itu semata-mata karena Tuhan memelihara saudara di dalam namanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ini adalah suatu kabar baik buat saudara. Jadi kalau ada saudara takut, aduh Tuhan aku ini nanti gimana ya, aku terhilang atau gimana aku ini. Ada yang nanya sama saya, pastor saya ini dipilih Tuhan atau tidak ya. Kamu nanya gitu itu ya. Orang yang gak dipilih Tuhan itu ya gak even nanya. Kalau kamu nanya seperti itu, kamu peduli terhadap apa yang Tuhan pikirkan. Itu artinya ada Roh Kudus dalam hidupmu. Artinya engkau sedang dipelihara untuk terus hatimu terus terpacu kepada Tuhan kita. Kepada Kristus. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau saudara lagi goyah imannya, sedang bergumul, jangan takut, saudara. Tuhan memelihara saudara di dalam dirinya. Amin, saudara. Jadi, nah untuk menjawab mengapa kok Yesus bilang Allahku, Allahmu bukan Allah kita. Di dalam covenant of redemption, Yesus di dalam kemanusiaannya menjadi mediator. Memanggil Allah di surga adalah Allahku di atas kayu salib. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena dia sedang dalam kemanusiaannya mewakili saudara dan saya. Untuk melaksanakan dan menyelesaikan rencana penebusannya. Makanya kalau saudara lihat ini adalah tugasnya sang anak ini. Untuk melaksanakan perjanjian ini dan melakukan secara sempurna tugas karya penebusannya untuk melaksanakan apa? Covenant of redemption. Katakan sama-sama, covenant of redemption. Nah, itu Yesus ngomong Allahku. Lah bagi kita umatnya panggilan Allahku, Allahmu, kita ini Allah. Jadi kalau kita berkata kepada Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah di surga. Itu artinya apa? Kita diciptakan oleh Tuhan. Nah waktu Yesus ngomong Allahku, bukan Yesus diciptakan oleh Allah. Tetapi karena dia sedang dalam kemanusiaannya melaksanakan covenant of redemption. Tetapi saudara dan saya, kita adalah makhluk ciptaan. Allahku menunjukkan bahwa dia sumber kehidupan kita. Yang berhak memegang serta mengatur hidup kita sesuai kehendaknya. Jadi bagi para murid-murid dan juga bagi kita semua, memanggil Allah di surga sebagai Allahku artinya hidup kita itu dimiliki oleh Allah. Namun waktu Yesus mengatakan itu, bukan berarti Yesus diciptakan Allah. Tetapi di dalam status kemanusiaannya sebagai mediator, dia menjadi wakil saudara dan saya. Makanya dia memanggil Allahku, Allah di surga sebagai Allahku. Karena dia sedang melaksanakan karya penebusannya. Amin saudara ya. Udah jelas ya saudara ya. Allahku, Allahmu. Nah sekarang saya akan move kepada Bapakku dan Bapamu. Nah panggilan Bapakku oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Itu kalau di Injil Yohanes itu ada 108 kali Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa. Ada 27 kali Yesus berseru Bapakku. Ada 71 kali Yesus menyebut kata Bapa. Tapi cuma 1 kali Yesus menyebut Tuhan sebagai Bapa para murid. Nah kenapa ini? Sekali lagi, hanya 1 kali Yesus menyebut Allah sebagai Bapa bagi para murid. Ini adalah suatu keunikan ayat ini. Ayat ini luar biasa dalam. Kenapa bukan Bapa kita? Karena ini adalah sebutan yang sama, tetapi ada sesuatu intrinsik yang berbeda. Yesus memanggil Bapa di surga adalah Bapakku. Karena apa? Yesus adalah pribadi kedua Sang Anak di dalam doktrin Trinitas.
Ya, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan doktrin Trinitas. Mestinya ini ada yang namanya eternal generation, ya saudara ya. Tapi saya nggak punya waktu, kalau nggak itu nanti jadi satu khotbah lagi tentang Trinitas. Dan itu nanti mungkin saudara makin pusing gitu saudara ya. Tetapi begini saudara, bagi Yesus Kristus panggilan Bapa bukan seperti kita manggil Papa, bukan. Tetapi Bapa adalah suatu gelar atau sebutan pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Doktrin Trinitas itu ada 3 pribadi, 1 hakikat. Jadi Allah Tritunggal itu berapa pribadi saudara? 3 pribadi, 1 hakikat ya. Ketika pribadi kedua mau menyebut pribadi pertama, dia pakai gelar atau sebutan siapa namanya? Bapa. Waktu Yesus sebagai pribadi yang kedua memiliki sebutan atau nama atau gelar yang disebut anak dalam doktrin Trinitas. Makanya Yesus bilang Bapakku, karena maknanya berbeda untuk dia. Tetapi buat kita yang percaya, panggilan Bapakku memiliki makna yang berbeda. Bagi para murid, bagi saudara dan saya, ketika kita bilang Bapa di surga, kita adalah manusia yang dicipta. Kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita bisa memanggil Allah Bapa di surga hanya karena karunia adopsi melalui karya salib Kristus. Itulah sebabnya kalau saudara baca di Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi bagi saudara dan saya yang percaya, panggilan Bapakku itu apa? Ada suatu perubahan posisi. Seperti murid-murid, Yesus bukan hanya guru bagi para murid. Yesus adalah saudara. Karena setelah peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian, Tuhan jadi Bapak bagi orang percaya. Saudara dan saya bisa panggil Tuhan Bapak di surga karena saudara sekarang diadopsi menjadi anggota keluarga Allah. Amin saudara. Jadi jelas ya, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Kenapa kok Yesus ngomong gitu? Karena Allahku, dia sedang mengadakan karya penebusan melalui covenant of redemption. Bapakku, karena dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Saudara bisa panggil Allahku karena saudara sekarang miliknya dia. Ditebus. Saudara bisa panggil Bapakku karena saudara sekarang sudah diadopsi sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Nah mungkin saudara tanya, oke pastor, dampaknya bagi hidup kita ini apa? Ya, oke, saya jelaskan kepada saudara. Nah sebelum saya masuk ke dalam dampaknya, saya juga mau memberikan sedikit kebenaran di dalam bahasa Indonesia. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Itu kurang tepat saudara. Dalam bahasa Indonesia ada suatu ketidaktepatan dalam terjemahan. Akan itu mestinya will. Itu artinya future tense. Jadi tense masa depan. Tetapi aslinya kalau saudara baca Yunaninya yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, I am ascending to my father and your father, to my God and your God. Itu present tense. Saat ini. Nah ini kenapa kok penting? Mengapa ini signifikan? Nah saudara perlu ketahui. Waktu Yesus naik ke surga, dia ngapain sih? Yohanes 14 ayat 1-2 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah kenapa kok present tense itu signifikan? Karena begini saudara, tanpa kenaikan Yesus ke surga, tidak mungkin ada doktrin adopsi bagi kita. Sepanjang Yesus tidak naik ke surga, maka tidak mungkin saudara dan saya diadopsi menjadi milik Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Yang menarik adalah kenapa ketika Yesus masih ada di dunia, dia belum naik ke surga, kok dia sudah menyatakan doktrin adopsi ini melalui kata-katanya, saudara-saudaraku. Bahkan di dalam pengajarannya, Yesus tadi bilang, pergilah kepada saudara-saudaraku. Sama Maria, ya dia ngomong sama Maria, pergilah kepada saudara. Padahal dia belum naik ke surga, tapi kok seakan-akan murid-murid itu sudah diadopsi, padahal dia belum naik ke surga. Ya memang dia bangkit, tapi belum selesai. Artinya kebangkitan dan kenaikan itu harus terjadi dulu, baru ada doktrin adopsi. Nah perhatikan saudara, di sini ada signifikansinya.
Kalau saudara perhatikan waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, waktu dia lagi ngobrol-ngobrol, contoh di perjamuan terakhir, Yesus berkali-kali menggabungkan doktrin kematiannya dan doktrin kebangkitannya langsung jadi satu. Ada ayat-ayat yang menuliskan bahwa Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan menanggung banyak siksaan, aku akan mati di sana, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Padahal itu semua belum terjadi. Belum terjadi tapi dia ngomong. Makanya sampai Petrus bilang, oh tidak akan aku biarkan kamu mati. Wah, dia bilang gitu kan. Tapi buktinya Petrus menyangkali Yesus kan ya. Nah, kenapa? Apa artinya? Mengapa ini penting? Perhatikan saudara, ini penting sekali, penting sekali. Ini berdampak juga buat kita. Karena begini saudara, ada suatu kepastian. Katakan sama-sama, ada suatu kepastian yang kokoh dan tak tergoyahkan. Karena begini, karena jika kematian terjadi, maka kebangkitan pasti terjadi. Karena Yesus yang ngomong. Kalau Tuhan sendiri yang ngomong, pasti tokcer. Tidak mungkin tidak terjadi. Ketika kebangkitan terjadi, maka kenaikan Yesus ke surga juga pasti terjadi. Di dalam ayat ini artinya Yesus mau ngomong, kalau kamu lihat aku bangkit, engkau akan lihat aku naik ke surga. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka itulah sebabnya ketika Yesus belum naik, meskipun dia belum naik ke surga, seharusnya belum ada doktrin adopsi. Tapi Yesus sudah menyatakan doktrin adopsi itu. Yesus menyebut murid-muridnya saudara-saudaraku. Kenapa? Karena dia pasti akan naik ke surga. Itulah sebabnya dia berkata, aku pergi kepada dia yang adalah Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Suatu kepastian yang kokoh. Kepastian yang kokoh ini dicatat oleh Rasul Yohanes di mana-mana di kitab Yohanes. Contohnya di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama yang kuat. 1, 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka apa saudara? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Wow, artinya saudara, bukan semoga, bukan kiranya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Katakan sama-sama, pasti. Mereka, siapa itu mereka? Saudara dan saya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau hari ini saudara khawatir tentang masa depanmu, hari ini saudara khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, apa yang akan saudara hadapi di masa depan, mungkin selama saudara hidup ada banyak pergumulan, tapi let me tell you, tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangan Bapa. Pasti engkau tidak akan binasa. Saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh R.C. Sproul. Kita aman bukan karena kita yang berpegang erat pada Yesus, namun karena Yesus yang memegang erat hidup kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, bukan saudara. Kalau saudara bisa setia, itu bukan karena saudara hebat. Kalau saudara masih bisa beriman, itu bukan karena saudara yang mampu, tetapi Dia yang memelihara engkau, Dia yang memegang hidupmu. Ada suatu kepastian. Karena keselamatan itu kematian, kebangkitan, kenaikan, duduk di sebelah kanan Allah, mengutus Roh Kudus. Itu menunjukkan suatu rantai kepastian yang kokoh. Sehingga keselamatanmu itu tidak bisa diganggu gugat. Keselamatanmu itu aman dan tidak akan pernah direbut dari dirimu. Yang setuju katakan amin. Saya akan akhiri dengan Gospel Connection ini. Kalau saudara perhatikan saat Yesus memanggil murid-muridnya saudara-saudaraku, ada suatu kisah di Perjanjian Lama yang juga mengenai saudara-saudara, yaitu kisah Yusuf. Waktu itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak dan kepada orang Midian. Kemudian Yusuf dijual menjadi budak Potifar di Mesir. Kemudian di rumah Potifar, Yusuf pun juga difitnah, masuk penjara di Mesir. Sampai ketemu dengan tukang roti, tukang minum raja, yang akhirnya mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri.
di Mesir. Dan dia menafsirkan mimpi Firaun. Diangkat oleh Firaun jadi Perdana Menteri. Kamu yang akan mengatur semua lumbung-lumbung di Mesir. Sehingga pada waktu dunia mengalami kelaparan, Mesir tidak pernah mengalami kelaparan. Mesir berlimpah dengan makanan. Pada saat itu, saudara-saudara Yusuf cari makanan. Dan dia berjumpa sama Yusuf. Saudara-saudara Yusuf tidak bisa mengenali Yusuf. Karena saat itu Yusuf sudah dalam keadaannya yang megah. Dalam keadaannya yang pakai jubah kemuliaan. Dan ada yang menarik di sini. Waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang menjual dia sebagai budak. Di Kejadian 45 ayat 4. Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan Yusuf mengatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saya yakin meskipun itu tidak ada di situ, saya yakin itu saudara-saudaranya kaget. Pasti takut. Hah? Yusuf masih hidup. Yusuf sekarang jadi orang yang berkuasa di Mesir. Kita beli makanan ini Yusuf yang nge-approve. Beli makanan ini kita beli makanan dari dia. Saat itu mungkin ada sebuah rasa bersalah yang begitu dalam dari saudara-saudaranya. Tapi saudara perhatikan di sini. Kita lihat gak kasih Tuhan yang begitu besar. Yesus tidak melakukan itu. Pada waktu dia berkata kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku. Titik. Dia gak bilang gini, pergilah kepada saudara-saudaraku. Petrus itu yang menyangkal aku. Dia gak bilang Andreas, Nathanael yang lari tidak ada di bawah kaki salib. Tidak ada satupun murid-muridku yang ada di bawah kaki salib kecuali Yohanes saja. Karena dia harus bawa ibunya. Dia gak bilang itu. Dia gak bilang pergilah kepada saudara-saudaraku yang kecewa sama aku karena aku Mesias tidak seperti yang mereka bayangkan. Dia tidak pernah ungkit-ungkit kesalahan dosa murid-muridnya. Yesus tidak sedikit pun menjelaskan tentang dosa. Petrus yang sudah menyangkal, yang meninggalkan aku, yang mengecewakan aku, yang kecewa sama aku. Yesus tidak pernah menambah embel-embel apapun di dalam kalimatnya. Yesus tidak pernah menyebut apapun yang menjadi dosa dan kesalahan murid-muridnya. Kenapa? Dia mengampuni. Dia melepaskan mereka dari kesalahan masa lalu. Saudara, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa karya salib Kristus secara sempurna menyelesaikan rancangan penebusan Bapa. Tidak peduli betapa merahnya dosamu. Hidupmu jadi putih seperti salju. Tidak peduli betapa pekatnya hidupmu penuh dengan kegelapan dan kejahatan. Tapi engkau disucikan seakan-akan engkau tidak pernah berdosa. Kenapa kok bisa itu terjadi? Karena Yesus yang benar mati untuk orang yang bersalah seperti saudara dan kita. Dia yang suci mati di atas kayu salib untuk orang berdosa seperti saudara dan saya. Dia yang mulia untuk orang yang hina seperti saudara dan saya. Yang setia untuk orang yang tidak setia seperti kita. Orang yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus. Mati untuk siapa? Saudara dan saya yang selalu mengecewakan. Dia yang tidak pernah gagal, mati berkorban untuk orang yang lemah dan sering gagal. Itulah sebabnya C.S. Lewis berkata, anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Kalau saudara hari ini bisa bertekun, kita bisa setia. Saudara dan saya memiliki kekuatan dalam iman. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, namun hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kepastian keselamatan Tuhan yang memelihara kita. Amin, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan tadi kata pergilah, itu adalah kata kerja pasif. Aktif, kata kerja aktif. Pergilah. Seperti seakan-akan hiburkanlah, kabarkanlah, datangilah, sampaikanlah. Maka Yesus seakan-akan mau mengatakan begini,
Hiburkanlah seluruh murid-muridku yang sedang berduka karena kematianku. Hiburkanlah orang-orang yang sudah meninggalkan aku dan merasa guilty feeling di dalam kamarnya masing-masing, dalam rumahnya masing-masing. Katakan kepada mereka, mereka adalah saudara-saudaraku. Mereka adalah anak-anak Allah di surga. Mereka adalah saudara-saudaraku. Saudara-saudara, ini adalah penghiburan yang tertinggi. Ini adalah penerimaan yang tertinggi. Ini adalah pengangkatan yang tertinggi. Karena kita orang berdosa, tidak layak terima ini. Tetapi Yesus datang dengan kasihnya. Dia nggak ungkit-ungkit lagi dosamu. Di perjanjian lama, kalau kita berdosa, katanya Tuhan ingat sampai 7 turunan. Tapi di perjanjian baru, karena karya Yesus, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Wow. Mungkin saudara bilang begini, Pastor, aku ini sudah sering menghibur orang. Aku sering mendatangi orang. Aku sering mengabarkan Injil. Aku sering mendoakan orang. Siapa yang mendoakan aku? Mungkin Anda pendoa syafaat. Anda sering doakan saya. Terus Anda dalam hati pernah, Pastor Mike pernah gak sih doain saya? Aku lu sering doain Pastor Mike gitu. Misalnya begitu saudara. Ya mungkin saya bisa lalai mendoakan saudara. Mungkin Anda gak ngomong gitu, tapi dalam hati, siapa yang ingat aku di dalam list doa-doaku? Saudara tahu apa yang Kristus lakukan di surga? Dia sudah menjadi seorang raja di atas segala raja, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia adalah imam besar kita. Apa yang dia lakukan? Di Ibrani 7 ayat 25, Yesus menjadi pendoa syafaat kita. Yesus mendoakan saudara. Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Kita, umatnya. Dijelaskan, bukan untuk dunia aku berdoa. Wow. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau Bapa berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bahkan saudara tahu, Simon Petrus yang gagal dan menyangkal Yesus 3 kali di Lukas 22 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Ini ayat yang terakhir saudara. Yesus ngomong sama Petrus. Karena Petrus waktu itu bilang, oh tidak mungkin aku menyangkal. Aku tidak akan meninggalkan engkau Yesus. Aku pasti mati buat engkau. Wah, Simon ngomong kayak gitu. Terus Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis tuh minta sama Yesus. Tuh Simon punyaku biar dia masuk neraka sama aku. Lihat. Ayat 32, ini menunjukkan kepastian kalau Yesus yang berdoa buat saudara, gak ada yang bisa mengubah doanya. Lihat, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa saudara? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, Simon Petrus gagal dalam imannya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Namun Yesus sudah mendoakan dia supaya iman Petrus tidak gugur. Bahkan mendoakan supaya Petrus bertobat. Dan nanti setelah Petrus bertobat, Petrus menjadi chief of apostle. Dia jadi kepala dari para rasul. Petrus dimampukan untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Dia menulis 1 Petrus 1, 2 Petrus dan 3 Petrus. Dia menulis itu semua. Dan kalau saudara perhatikan, Petrus bertahan sampai akhir. Let me tell you this, penutup. Doa Yesus Kristus, Sang Imam Besar kita, sangat ampuh dan berkuasa. Ada kepastian, tenang saudara. Saudara, waktu saya melihat hidup saya merasa saya nggak layak. Saya merasa kadang-kadang hari ini aja saya khotbah ini, saya sakit saudara. Ini gak enak badan. Tadi waktu saya, Tuhan aku gak kuat. Ya apa Tuhan. Tapi aku bilang, kalau saya mau berkhotbah, itu bukan tentang kamu, kuat atau tidak kuat. Aku yang akan memampukan kamu. Oh terima kasih Tuhan. Dan saya jadi diingatkan tentang ini. Sang Imam Besar itu mendoakan saya, mendoakan saudara. Maka kalau dia yang mendoakan, siapa yang jadi lawan kita? Gak mungkin. Karena dia adalah Tuhan yang memiliki kepastian dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi pertanyaan reflektifnya, apakah saudara dan saya sering tenggelam di dalam kesedihan, kegagalan, keputusasaan? Kepada apa atau siapa kita sandarkan identitas kita? Sadarkah kita bahwa karena karya Allah Tritunggal yang sempurna, kita menerima status yang baru, bahwa kita adalah saudara Yesus, anak
anak Allah. Bertobatlah dari melihat kepada diri sendiri dan tenggelam di dalam kesedihan, kegagalan, dan keputusasaan. Pandanglah kepada Kristus yang mulia. Ia rela mengalami kehinaan, humiliation, demi mengangkat kita yang hina untuk jadi mulia. Mengadopsi saudara dan saya untuk jadi saudara-saudaranya, anggota keluarga Allah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhanlah keselamatanku. Sebelumnya, karena Injil, dalam dunia yang rapuh dan rusak, kita memiliki dasar yang kuat dan tak tergoyahkan di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kita memiliki suatu kepastian yang kokoh di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Dalam pergumulan, penderitaan, dan kesedihan, melalui kebangkitan dan kenaikan Kristus, ada kekuatan, pendampingan, serta penghiburan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Kita aman. Aku aman di dasar teguh. Tuhanlah keselamatanku. Amin. Jadikan lagu ini doa kita semua. Kita tidak perlu takut di dalam kegelapan sekalipun, karena Dia menyertai kita. Tiada takut di kegelapan. Amin. Dia kuatkanku untuk melawan. Pandang kepada Dia. Kan ku pandang surya fajarku. Tuhanlah keselamatanku. Amin. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia. Kasihnya Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Amin. Sungguh Tuhan, kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Katakan sama. Harapanku dalam, bukan pada yang lain, karena setiap janjinya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu. Tuhanlah keselamatanku. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, amin. Namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang, bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Haleluya. Katakan sama-sama, hingga ajalku menjelang. Hingga ajalku menjelang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan tinggalkanku. Dia bangkitkan gelap kumpulan. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita,
Beri kemuliaan bagi Allah Bapa yang merancangkan keselamatan. Amin. Kita katakan mulia bagi Allah Bapa. Mulia bagi Allah. Terima kasih untuk rencana keselamatanmu. Mulia bagi Yesus Kristus yang menyelesaikan. Mulia Roh Kudus. Mulia bagi terima kasih Engkau memelihara kami Tuhan. Tuhanlah keselamatan. Sembah Dia, katakan mulia. Mulia bagi Dia. Dia yang merancangkan, tidak pernah gagal. Mulia bagi Yesus Kristus yang menyelesaikan. Duduk di sebelah kanan Allah. Mulia bagi Roh Kudus yang menerapkan, mengaplikasikan. Tuhanlah keselamatanku. Tiada seperti Tuhan. Siapa seperti Tuhan kita? Wadah setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita? Wadah setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami takjub, kami terkagum betapa mulia karya keselamatan. Tidak ada satupun janji yang tidak Kau selesaikan. Terima kasih untuk rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan secara sempurna. Mulai dari inkarnasi, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang melahirbarukan kami, menerapkan karya penebusan itu dalam hati kami, memberikan kami hati yang baru, memelihara iman kami, sehingga kami pasti, kami mengalami kepastian. Tidak ada yang bisa merebut kami dari tangan Bapa, karena Bapa di surga lebih besar dari semua yang ada. Hari ini kalau saudara mengalami keraguan, saudara takut akan masa depan, pandang kepada karya keselamatan yang sempurna itu, bahwa Dia adalah Allah yang ada di pihakmu. Kemuliaannya, engkau hidup bagi Dia, bukan untuk yang lain. Tuhan ampuni kami Tuhan, kami bertobat. Kami sering melihat pada diri sendiri, kami tenggelam dalam diri kami sendiri, kesedihan, berbagai masalah, kekhawatiran, kegagalan, keputusasaan. Tapi hari ini Tuhan, kami pandang kepada Kristus yang mulia, yang rela mengalami kehinaan, humiliation, untuk mengangkat kami yang hina menjadi mulia, mengadopsi kami untuk menjadi saudara-saudaramu, menjadi anggota keluarga Allah, sehingga kami tidak hidup buat kefanaan dunia ini lagi, tapi kami hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih di dalam dunia yang rapuh dan rusak, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kami punya suatu kepastian yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Hari ini kalau saudara bergumul dengan apapun yang sedang saudara gumuli, ingatlah ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Dalam pergumulanmu, dalam penderitaanmu, dalam kesedihanmu, ada kekuatan, ada pendampingan, ada penghiburan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dia ada di pihakmu, Dia mendampingimu, Dia akan memampukan engkau dan menopang engkau untuk terus bertahan, bahkan sampai nanti Dia datang kembali. Terima kasih Tuhan, saat kami gagal, Engkau tidak pernah gagal. Saat kami tidak setia, Engkau tetap
setia. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang sudah diadopsi menjadi saudara-saudara Yesus, menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless.